Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Ibu Eva Ahyani Zulfa, pakar hukum pidana untuk membahas lebih jauh terkait dengan kasus ini. Selamat siang, Ibu Eva. Baik, Ibu Eva, saya yakin Anda juga terus memantau kasus ini. Sampai saat ini informasinya polisi masih melakukan negosiasi dengan pihak keluarga bahwa MSH sudah bersatu sebagai tersangka. Seperti apa sebenarnya seharusnya yang bisa dilakukan oleh polisi di sana? Oke, suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas, Bu Eva. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada konteks penangkapan lah ya, yang ada di dalam pasal 17 KUHP, itu kan suatu upaya paksa ya, upaya yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk kemudian memaksa seseorang dikekang kebebasannya dalam jangka waktu tertentu ketika sudah ada satu bukti permulaan yang cukup terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Jadi sebetulnya upaya paksa ini bisa dilakukan polisi dengan konteks ya paksaan begitu ya. Artinya ketika orangnya ada di situ ya tinggal diambil saja dan kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan kepada yang bersangkutan gitu. Ya, sempat disebutkan ada upaya negosiasi dan ada upaya penggeledahan juga. Apakah kemudian pihak keluarga yang saat ini terlibat dalam proses negosiasi bisa dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi upaya polisi untuk menangkap tersangka? Oke, memang agak unik dalam konteks hukum pidana dan kelihatannya polisi juga agak bertindak persuasif ya, Mbak Patrik ya. Kita bisa maklumi karena memang satu posisi pesantren ini kan pesantren besar, ya pesantren yang pastinya santri dan masyarakat sekitar itu sangat menghormati keberadaan dari kiai. Jadi dari konteks kultur dan struktur masyarakat terhadap posisi pesantren itu dihitung sebetulnya oleh teman-teman polisi. Jadi memang ada kesan seolah perlakuan dari teman-teman kepolisian ini menjadi berbeda dengan umumnya penangkapan. Tapi menurut saya barangkali polisi atau teman-teman polisi ini punya pandangan lain ya untuk tetap tidak mengganggu atau barangkali tidak bersikap bermusuhan dengan lembaga pesantren yang pastinya akan membawa satu dampak yang tidak baik ya terhadap institusi maupun terhadap kondisi masyarakat sekitar. Negosiasi yang dilakukan, halo? Iya, silakan Bu Eva. Negosiasi yang dilakukan memang bukan sesuatu yang umum, ya, bukan sesuatu yang umum yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman kepolisian, ya, karena yang tadi saya katakan, yang namanya upaya paksa itu bisa dipaksakan, begitu, ya, ketika yang bersangkutan sudah ada bukti permulaan yang bisa dipaksakan. Tapi memang mungkin negosiasi ini kembali lagi diambil sebagai jalan dari teman-teman kepolisian untuk tetap menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ya, mengingat pesantren itu memiliki satu nilai yang berbeda ya dengan lembaga kemasyarakatan pada umumnya. Ya, negosiasi bukan hal yang umum dilakukan polisi. Apakah artinya memang ini karena polisi melihat status dari ayah tersangka yang merupakan bisa dikatakan tokoh agama di sana? Saya tidak bermaksud husnuzon atau suudzon ya Mbak ya. Jadi bukan bermaksud untuk melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, yang namanya kiai, yang namanya pesantren itu adalah figur di dalam masyarakat. Konteks sosiologi masyarakat kalau kita melihat bagaimana ketika mereka melihat satu lembaga yang dihormatinya diusik, gitu ya. Tidak semata-mata kita melihat pada konteks dia itu siapa, anaknya siapa, dan apakah ini tindakan diskriminatif. Nah ini kan hal yang memang harus dibalance, diseimbangkan ya oleh teman-teman polisi untuk tetap definisinya adalah menjaga ketertiban masyarakat gitu. Dengan juga menyelesaikan tindak pidana atau perkara yang sedang ditahannya. Jadi tidak membuat satu permasalahan baru, barangkali seperti itu. Ya, di satu sisi ada tekanan untuk polisi secepatnya menangkap tersangka. Di sisi lain kita lihat bahwa banyak sekali pengikutnya yang melindungi tersangka pencabulan ini. Apakah kemudian langkah yang dilakukan polisi ini sudah tepat, Bu Eva? Ya, sebagai satu upaya untuk mencari jalan titik
tengah ya, titik tengah antara penyelesaian perkara pidana karena ini harus diselesaikan, apalagi tindak pidananya adalah tindak pidana yang memang dalam beberapa waktu ini sangat-sangat concern menjadi perhatian ya dalam konteks perlindungan anak, maka itu harus diselesaikan. Itu PR polisi. Ya, tetapi di pihak lain juga polisi punya tugas untuk tidak membuat ketertiban atau ketentraman di dalam masyarakat terganggu dengan penyelesaian perkara ini. Itu di titik yang lain. Jadi memang mereka tidak mudah ya untuk berdiri di antara dua titik itu, Mbak. Ini kita tunggu saja apakah mediasi itu bisa diselesaikan atau tidak. Satu itu. Yang kedua karena ini keluarga, ya. Kalau keluarga kita tahu di dalam misalnya pasal 221 ayat 2 KUHP itu pada dasarnya keluarga boleh untuk melindungi anggota keluarganya yang lain. Ya, katakanlah menyembunyikan buronan kalau itu adalah keluarga, ayah, ibu, kakak, adik gitu ya. Tidak ada ancaman pidananya kecuali bagi mereka yang memang tidak punya hubungan keluarga. Nah, ini ada pengecualian memang di dalam hukum pidana kita. Nah, terhadap mereka apakah bisa tadi dikatakan untuk menghalang-halangi tindakan penyidikan, karena betul tindakannya adalah menghalang-halangi tindakan penyidikan kalau memang yang bersangkutan ada di sana, atau menyembunyikan buronan barangkali ya Mbak Forensik ya, kita bisa katakan itu. Tapi hukum pidana memberikan perlindungan memang terhadap keluarga karena ini sesuatu yang normal, yang alami begitu kalau keluarga ingin melindungi anggota keluarganya yang lain. Nah, memang untuk mereka tidak bisa kemudian kita terapkan pasal-pasal 216 atau 221 KUHP. Tetapi di sisi lain memang harus diberikan kesadaran kepada keluarga bahwa anggota keluarganya sudah melakukan satu tindak pidana gitu ya. Jadi meminta kerelaan mereka untuk kemudian membantu proses penegakan hukum. Mudah-mudahan itu ya yang bisa dicapai dalam proses negosiasi ini gitu. Baik, Bu Eva, lalu adakah potensi pidana lain yang dilanggar oleh MSA dengan upaya penangkapan yang berulang kali gagal, berulang kali bersembunyi entah di mana? Sebetulnya apakah pertanyaannya apakah menjadi buronan itu sesuatu yang keliru, yang salah gitu ya? Kecuali kalau dia melakukan pengrusakan barang bukti gitu ya, pengrusakan alat bukti itu bisa dikenakan satu tindak pidana yang lain. Tetapi di luar itu saya kira orang ya menjadi alamiah untuk kemudian melindungi dirinya ketika dia merasa ada bahaya yang datang. Baik, jadi tapi memang kerja keras polisi ya untuk tetap meminta dia dan meminta pertanggungjawaban dia atas tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi. Tapi apakah, kalau potensi pidana lain mungkin tadi seperti yang dikatakan menjadi buronan tidak bisa dikatakan tidak melanggar pidana lain. Apakah kemudian status buronan menjadi DPO sekian lama ini akan memberatkan atau menjadi salah satu pertimbangan hakim di persidangan nanti? Iya, kita hakim memiliki otoritas yang dikatakan sebagai extrajudicial factor. Faktor-faktor di luar hukum, Mbak Patrick ya, yang bisa kemudian menjadi dasar apakah itu memberatkan pidana. Jadi ini memang menjadi kewenangan hakim untuk menilai itu kemudian pada proses penjatuhan pidananya. Baik, Bu Eva, kita tahu bahwa polisi sebelumnya sudah pernah melakukan upaya jemput paksa namun gagal. Bagaimana kemudian jika upaya hari ini pun kembali mengalami kebuntuan, apa proses selanjutnya? Ya, saya kira satu, polisi harus memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar, ya, bahwa yang mereka hadapi ini adalah pelaku tindak pidana yang sudah ada bukti permulaan yang cukup dan harus diproses. Masalah apakah dia kemudian terbukti atau tidak, kita bisa lihat di depan persidangan. Satu itu, sehingga kemudian masyarakat diminta tidak memusuhi, tetapi membantu kerja polisi. Begitupun keluarganya, ya, keluarganya juga jangan dianggap bahwa tindakan polisi adalah memusuhi lembaga. Ini yang paling berat ya, memusuhi pesantren itu yang harus dihindari gitu ya, karena ini akan memicu katakanlah satu konflik di dalam masyarakat gitu. Nah, jadi konteks di samping tindakan persuasif yang terfokus pada penangkapan, kelihatannya polisi juga harus membagi pemikirannya untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk membantu proses ini, ya, dan sekaligus menghindari dari konflik sosial yang mungkin terjadi dari tindakan.
Ya, terkait dengan hal itu, informasi dari rekan kami di lapangan ada ratusan orang yang diamankan terkait dengan berupaya dan melindungi tersangka MSA. Apa kemudian pidana yang dilanggar atau pidana yang bisa dikenakan kepada ratusan orang yang sudah diamankan ini? Aduh, saya kira terlalu dini ya untuk mengatakan mereka katakanlah menghalang-halangi kerja polisi atau barangkali juga dianggap membantu menjernihkan buronan. Terminologi itu dalam konteks teori pidana mungkin saja bisa diterapkan, ya, artinya misalnya pasal 221 KUHP atau pasal 216 KUHP. Tetapi saya kira ini harus kita lihat dalam konteks bagaimana masyarakat bersikap ketika ada satu lembaga yang mereka hormati itu diusik begitu. Jadi memang saya kira jalan untuk mendorong proses peradilan pidana itu tidak bijak untuk masyarakat yang saat ini diamankan itu. Lebih baik tindakan persuasif, penyadaran saya kira ya. Baik, artinya diamankan ini tidak selalu berujung pada pidana, namun salah satu upaya dari polisi juga untuk mempermudah proses penangkapan. Iya, saya kira sih untuk kemudian proses yang berjalan tidak terganggu, saya kira boleh saja gitu ya, tapi kemudian memproses ini sebagai satu katakanlah tindak pidana, itu saya kira bukan jalan terakhir ya, bukan jalan terakhir dan bukan jalan terbaik. Baik Bu Eva, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat siang, semoga sehat selalu. Selamat siang, assalamualaikum.